Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan membahas mengenai koagulasi pada produksi sosis. Anggota-anggota yang ada di kelompok ini yaitu yang pertama ada Pujanela Novita BR Limbong dengan NIM 121330101 dan Marcella Zena Gautama dengan NIM 122330031. Adapun Muhammad Fadli Fahreza dengan NIM 122330041 dan juga saya sendiri yaitu Niwayan Eka Widya Devi dengan NIM 122330047 dan ada Fauzir Ahmad Febrianto yaitu dengan NIM 122330086. Pada proses sosis ayam, koagulasi menjadi tahap penting dalam menghasilkan produk akhir yang berkualitas. Koagulasi merupakan proses di mana protein dalam daging ayam bersama dengan bahan tambahan lainnya seperti bumbu, lemak, pengikat, mengalami perubahan struktural saat dipanaskan dan diolah. Dalam konteks sosis ayam, protein-protein yang terdapat dalam daging ayam berinteraksi ketika dipanaskan, membentuk ikatan yang kuat. Proses ini membantu menciptakan tekstur yang padat, kohesif, dan elastis pada sosis. Koagulasi juga berperan penting dalam memastikan bahwa sosis ayam mempertahankan bentuknya selama proses produksi, pemasakan, penyajian pada konsumen. Selain itu, koagulasi memainkan peran dalam menjaga kelembapan dan mengunci rasa serta aroma daging ayam dalam sosis. Hal ini memberikan karakteristik yang diinginkan termasuk konsistensi tekstur, rasa, dan penampilan yang khas dan menarik pada sosis ayam. Dengan demikian, proses koagulasi pada produksi sosis merupakan langkah kunci yang mempengaruhi kualitas akhir produk, menghasilkan sosis dengan tekstur rasa dan penampilan yang memuaskan bagi konsumen. Lalu, proses produksi pembuatan sosis yaitu meliputi tahap persiapan, penggilingan, pencampuran 1, pencampuran 2, pengisian, pemasakan, pendinginan, dan pengemasan. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan sosis yaitu yang pertama alat yaitu drum chiller, emulsifier machine, filler machine, chilling machine, sausage cutter, conveyor, cold stroger, box turner, mesin giling, dan termometer. Lalu bahan yang digunakan adalah daging ayam giling, tepung tapioka, garam, gula, bawang putih, pala, minyak, es batu, kultur starter, lactobacillus plantarum. Selanjutnya itu ada proses produksi. Yang pertama preparasi sebelum penyembelihan. Persiapan dimulai dari kedatangan truk yang berisi ayam hidup dari peternakan dan dilakukan pencatatan jam kedatangan, lalu ditimbang per keranjang dengan dihitung jumlah ayam dalam setiap keranjangnya. Ayam yang dishackle kemudian menuju box turner yang telah dialiri listrik sampai ayam tersebut itu pingsan dengan tujuan memudahkan dalam penyembelihan dan menghindari dari resiko perlakuan kasar sehingga mendapatkan kualitas daging yang baik, juga untuk memudahkan penyembelihan agar tidak tersiksa dan kualitas kulit dan daging yang dihasilkan juga baik. Lalu yang kedua ada proses penyembelihan. Itu penyembelihan dilakukan secara manual dan sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga ada pasca penyembelihan, itu ayam tetap tergantung pada shackle yang berjalan setelah penyembelihan. Yang keempat ada pencelupan air panas atau scalding. Ayam yang akan masuk ke scalder setelah penirisan darah yang berisi air panas dengan suhu 60-65 derajat Celcius selama 1-1,5 menit. Kemudian ayam yang sudah melalui proses perendaman air panas akan dilakukan pemotongan ceker oleh petugas dan kemudian ayam masuk ke dalam mesin pencabut bulu. Lalu pengeluaran organ dalam dengan menggunakan alat congkel khusus sehingga hati dan empedunya tidak pecah. Kemudian ada pencucian dan pendinginan daging. Tahapan ini merupakan batas antara dirty area dan clean area. Jadi gunakan mesin penggiling daging yang telah dibersihkan dengan baik, lalu potongan daging ayam yang dalam penggilingan digiling secara bertahap. Memperhatikan suhu rendah agar daging tidak terlalu hangat saat digiling untuk mencegah pertumbuhan bakterinya. Kemudian yang terakhir, untuk menyimpan bahan mentah atau daging yang akan digunakan dalam pembuatan sosis tersebut, penting untuk memiliki ruang penyimpanan yang sesuai dengan standar keamanan pangan
Suhu penyimpanan yang tepat sangat krusial untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara atau proses pembuatan dari sosis. Yang pertama yaitu ada pencampuran bahan, di mana hasil dari mesin giling atau mixer mesin itu dicampur dengan bahan-bahan emulsifor mesin. Suhu adonan pada proses ini harus dipertahankan serendah mungkin, yaitu sekitar 3-12 derajat Celcius. Lalu ada proses stuffing, yaitu di mana proses pengisian atau stuffing adonan sosis menggunakan mesin stuffer. Dan ada juga proses cooking. Setelah mencampur adonan sosis yang terdiri dari daging ayam, rempah, bumbu, dan bahan lainnya, panci besar diisi dengan air. Pemasakan direncanakan berlangsung sekitar 15 hingga 20 menit. Dan ada juga proses chilling. Setelah dilakukan proses cooking, dilakukan proses chilling, di mana proses ini menggunakan alat yang disebut chiller. Pada alat ini terdapat aliran dingin yang steril, yang akan digunakan untuk penyemprotan produk sebagai penurunan suhu. Pendinginan ini terjadi selama kurang lebih 2 menit untuk setiap lot sosisnya. Setelah dilakukan proses chilling, kemudian sosis tersebut akan dimasukkan ke dalam freezer. Lalu yang terakhir ada proses cutting, di mana proses pemotongan sosis ini menggunakan mesin sosis cutter, yaitu yang digunakan untuk memotong sosis yang masih terikat perpotongan di setiap ujungnya. Fermentasi dan mikroorganisme yang berpartisipasi. Jadi pemilihan kultur starter Lactobacillus plantarum dalam pembuatan sosis terfermentasi dikarenakan jenis ini merupakan salah satu bakteri homofermentatif yang dominan menghasilkan asam laktat dalam jumlah besar dan hanya sebagian kecil dalam asam asetat, etanol, dan CO2. Asam laktat yang dihasilkan akan mempertajam dan memperkuat flavor atau cita rasa sosis sehingga menjadi enak, serta dapat menyebabkan rasa asam dan turunnya pH yang menyebabkan koagulasi protein sehingga tekstur menjadi keras sebagai ciri khas sosis yang difermentasi. Proses fermentasi pada sosis oleh mikroorganisme yang dikehendaki akan memberikan aroma dan rasa yang enak serta akan meningkatkan keawetan sosis fermentasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas sosis ayam itu sendiri. Yang pertama yaitu ada pengaturan mesin stuffer. Stuffer merupakan mesin yang digunakan untuk mengisi adonan sosis ke dalam pembungkus sosis. Jika kecepatan mesin stuffer tidak diatur dengan tepat, beberapa hal dapat terjadi dan dapat berdampak pada kualitas produk. Yang kedua, ada metode yang digunakan. Proses arranging dan karantina sangat penting dalam proses sosis, khususnya terkait dengan pengaturan dan pengendalian barang mentah serta produk setelah proses produksi sebelum produk tersebut dipasarkan. Ketidaktepatan dalam penerapan metode yang tepat dalam proses arranging atau pengaturan dan karantina dapat berdampak pada kecacatan produk. Yang ketiga, ada bahan baku yang digunakan dan hal-hal yang dipertimbangkan. Kandungan kolesterol dalam produk sosis atau produk daging olahan pada umumnya adalah perhatian utama karena berkaitan langsung dengan kesehatan konsumen. Kolesterol adalah lemak yang ditemukan dalam daging, dan kadar kolesterol yang tinggi dapat menjadi faktor resiko penyakit jantung dan masalah kesehatan lainnya. Untuk itulah beberapa hal tersebut dijadikan patokan dan standar apakah kualitas dari produk sosis itu sendiri bagus. Proses pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian. 1. Proses pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan menggunakan mesin vakum untuk menghilangkan udara yang terdapat dalam kemasan. Kedua, air blast freezing. Air blast freezing di mana sosis didinginkan dengan suhu rendah antara 5 derajat Celcius sampai dengan 10 derajat Celcius. Ketiga, box packing. Box packing yaitu untuk pengemasan sosis dengan menggunakan kertas karton atau kardus. Keempat, cold storage. Sosis yang sudah dikemas dimasukkan ke dalam ruangan berpendingin selama 24 jam untuk melanjutkan ke proses pendistribusian. 5. Proses pendistribusian dilakukan dengan menggunakan truk berpendingin agar menjaga kualitas sosis. Baik, untuk kesimpulan yaitu proses koagulasi atau pembekuan
merupakan salah satu tahapan penting dalam produksi sosis. Ini terjadi ketika bahan-bahan yang telah dicampurkan untuk membuat adonan sosis mengalami perubahan menjadi tekstur yang lebih padat atau kental. Pada umumnya, koagulasi terjadi karena adanya perubahan protein dalam bahan sosis, khususnya protein yang terdapat dalam daging. Saat proses pencampuran dan penggilingan, protein ini akan teraktivasi dan berinteraksi dengan garam yang juga ditambahkan dalam adonan sosis. Interaksi antara protein dan garam ini menyebabkan terbentuknya jaringan protein yang kuat dan kaku ketika adonan dipanaskan. Proses pemanasan selanjutnya akan mengaktifkan reaksi koagulasi protein, membantu adonan untuk mempertahankan bentuknya. Sosis umumnya dipanaskan dalam proses pemasakan. Selama proses ini, suhu yang diberikan cukup untuk menyebabkan koagulasi protein sehingga adonan sosis akan mengeras dan mempertahankan bentuknya meskipun sudah dicetak atau dibentuk sebelumnya. Koagulasi sangat penting dalam produksi sosis karena membantu dalam pembentukan tekstur yang padat, mempertahankan bentuk sosis, serta mengikat air dan bahan-bahan lainnya dalam adonan. Ini juga memberikan sosis tekstur yang kenyal dan konsisten saat dimakan. Dengan demikian, koagulasi dalam produksi sosis berperan penting dalam memastikan bahwa sosis memiliki tekstur, bentuk, dan konsistensi yang diinginkan oleh konsumen.